Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kamu hari ini? Semoga kalian semua tetap selalu sehat dan selalu semangat. Hari ini kita akan membahas materi tentang jaringan. Langsung saja mari kita mulai. Yang pertama, apa itu jaringan? Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk serupa dan bekerja sama untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Jaringan hanya ditemukan pada makhluk hidup yang bersifat multiseluler. Berbeda dengan sel, pada jaringan, sel-sel ini tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan bekerja sebagai suatu kesatuan. Berdasarkan jenis jaringannya, maka jaringan dapat terbagi menjadi jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Nah, kita akan bahas masing-masing apa saja dari jaringan hewan dan jaringan tumbuhan ini. Yang pertama, kita bahas mengenai jaringan tumbuhan. Pada tumbuhan, setidaknya dapat dibagi menjadi 5 jenis jaringan. Yang pertama adalah jaringan epidermis. Kemudian ada jaringan parenkim, kemudian jaringan penyokong, jaringan pengangkut, dan terakhir adalah jaringan meristem. Kita bahas masing-masing dari setiap jenis jaringan ini. Pertama adalah jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan muda atau jaringan awal pada tumbuhan. Jaringan meristem ini biasanya dapat kita temui pada bagian pucuk ataupun tunas ataupun pada bagian akar muda. Sifat dari jaringan meristem adalah selnya aktif untuk membelah, dapat tumbuh, membesar, dan berdiferensiasi menjadi berbagai jaringan. Maksudnya di sini adalah jaringan meristem dapat tumbuh, kemudian jaringan meristem ini dapat menjadi jaringan-jaringan tumbuhan lainnya sesuai dengan letak dan fungsinya. Ini adalah contoh gambar dari jaringan meristem yang ada pada tunas. Nah, jaringan meristem ini berdasarkan letaknya dapat dibagi menjadi yang pertama, jaringan meristem yang berada di pucuk maupun di bagian ujung akar disebut meristem apikal. Kemudian, jaringan meristem yang melakukan pembelahan ke arah samping atau melebarkan batang pada tumbuhan disebut meristem lateral. Meristem lateral dikenal juga sebagai kambium. Kemudian ada pula meristem yang terletak di antara ruas-ruas yang disebut sebagai meristem interkalar. Jaringan selanjutnya adalah jaringan pelindung atau kita kenal sebagai jaringan epidermis. Jaringan epidermis terletak pada bagian terluar dari tumbuhan. Ciri jaringan epidermis adalah memiliki sel yang kecil, rapat, dan berdinding tebal. Fungsi dari jaringan epidermis adalah untuk melindungi permukaan pada tumbuhan. Berikut ini adalah contoh dari gambar jaringan epidermis. Dapat dilihat bahwa selnya rapat dan dindingnya tebal. Hal ini bertujuan untuk melindungi jaringan-jaringan yang ada di bawah jaringan epidermis ini. Kemudian ada jaringan dasar atau dikenal sebagai jaringan parenkim. Jaringan parenkim adalah jaringan untuk mengisi ruang-ruang pada tumbuhan. Ciri jaringan parenkim adalah memiliki sel yang besar dengan rongga yang lebar. Fungsinya sendiri untuk menyimpan zat makanan dan sebagai tempat fotosintesis, khususnya parenkim pada daun. Jaringan parenkim ini dapat kamu temukan banyak pada contohnya buah-buahan, umbi-umbian, maupun bagian tengah batang pada tumbuhan. Kemudian ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong adalah jaringan penguat tubuh tumbuhan. Jaringan penyokong ini jika dalam tubuh manusia fungsinya mirip seperti tulang. Jaringan penyokong dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut jaringan kolenkim dan kedua jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim biasa ditemukan pada bagian tumbuhan yang masih muda. Sedangkan jaringan sklerenkim umumnya ditemukan pada bagian tumbuhan yang sudah tua. Perbedaan lainnya adalah jaringan kolenkim lebih fleksibel dan lunak,
sedangkan jaringan sklerenchyme lebih keras. Contohnya dapat kamu temukan seperti pada batok kelapa. Kemudian ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut lebih dikenal dibagi menjadi jaringan xilem dan jaringan phloem. Fungsi dari keduanya berbeda. Jaringan xilem memiliki fungsi untuk mengangkut air dan zat hara dari dalam tanah ke bagian atas tumbuhan. Sedangkan jaringan phloem memiliki fungsi untuk mengangkut zat hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, berikut ini adalah contoh gambar dari jaringan xilem dan jaringan phloem. Jaringan xilem dan phloem terletak baik pada bagian akar, batang, hingga pada bagian daun. Khusus pada bagian daun, jaringan ini dapat ditemukan pada pertulangan daun. Itulah jaringan-jaringan pada tumbuhan. Sekarang kita lanjutkan membahas tentang jaringan hewan. Untuk jaringan hewan dapat terbagi menjadi pertama ada yang disebut sebagai jaringan epitel, kemudian ada jaringan ikat, jaringan saraf, dan jaringan otot. Kita akan bahas masing-masing dari setiap jaringan ini. Jaringan pertama adalah jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang berada di permukaan tubuh, baik permukaan bagian luar maupun permukaan bagian dalam seperti pada permukaan organ tubuh. Fungsi epitel sebagai penutup permukaan tubuh, memberi lapisan pada tubuh dan organ, serta melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Berdasarkan bentuknya, epitel dapat terbagi menjadi 3, yaitu epitel pipih, kubus, dan silindris. Sedangkan berdasarkan lapisannya, epitel dapat terbagi menjadi epitel selapis maupun epitel berlapis. Nah, berikut ini adalah 7 jenis jaringan epitel yang dapat kita temukan pada tubuh manusia. Pertama ada epitel pipih. Epitel pipih ini dapat kita temukan contohnya pada bagian alveolus. Kemudian ada epitel pipih berlapis. Epitel pipih berlapis dapat kita temukan contohnya pada bagian kulit. Kemudian ada epitel kubus. Epitel kubus dapat ditemukan pada beberapa bagian tubuh, contohnya seperti pada ovarium, kemudian pada bagian bola mata, dan lain sebagainya. Kemudian ada epitel kubus berlapis. Epitel kubus berlapis banyak kita temukan pada bagian kelenjar. Selain itu, dapat pula ditemukan pada bagian dalam pipi. Kemudian ada epitel silinder. Epitel silinder umumnya melapisi bagian sistem pencernaan. Dan ada pula epitel silinder berlapis. Epitel silinder berlapis dapat kita temukan contohnya pada bagian dalam saluran Eustachius di telinga. Dan terakhir ada yang disebut sebagai epitel transisi, yaitu epitel yang dapat berubah dari bentuk kubus ke bentuk pipih dan sebaliknya. Jenis epitel ini dapat kita temui pada bagian kantung kemih manusia. Kedua ada jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan satu jaringan dengan jaringan lain ataupun menghubungkan suatu organ dengan organ lainnya. Jaringan ikat dapat kita lihat pada beberapa bagian manusia. Terbagi menjadi yang pertama ada disebut jaringan ikat longgar, contohnya pada bagian dermis atau kulit. Kemudian ada jaringan ikat padat, contohnya pada ligamen ataupun tendon. Kemudian ada jaringan lemak. Kemudian ada pula jaringan darah, jaringan tulang rawan, dan jaringan tulang. Semuanya merupakan bagian dari jaringan ikat. Selanjutnya ada jaringan saraf. Saraf, atau lebih dikenal sebagai neuron, adalah suatu jaringan khusus yang mengantarkan rangsangan atau impuls di seluruh tubuh. Berdasarkan bentuknya, jaringan saraf dapat terbagi menjadi ada saraf motorik, kemudian ada saraf sensorik, dan saraf interneuron.
ketiganya memiliki fungsi berbeda. Saraf motorik memiliki fungsi untuk menghantarkan rangsang dari otak ke otot sebagai penggerak. Saraf sensorik adalah saraf yang berfungsi menerima rangsang dari organ atau panca indera dan meneruskannya ke otak. Sedangkan interneuron adalah saraf penghubung yang menghubungkan antara sensorik dengan otak dan motorik dengan otak. Terakhir ada jaringan otot. Jaringan otot adalah suatu jaringan yang mampu melangsungkan kerja mekanik atau gerak dengan cara kontraksi dan merelaksasi serabutnya. Jaringan otot ini tentu saja dapat kita temukan menempel pada seluruh bagian rangka manusia. Berdasarkan bentuknya dan dari fungsinya, jaringan otot dapat terbagi tiga. Yang pertama ada otot polos, yang dapat ditemukan contohnya pada saluran pencernaan seperti pada dinding usus dan dinding lambung. Kemudian ada otot jantung yang tentu saja dapat ditemukan di bagian jantung. Dan terakhir ada otot rangka atau otot lurik. Otot rangka ini menempel di seluruh bagian rangka manusia. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini tentang jaringan. Semoga dapat kamu pahami dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.